Bus timnas Indonesia telah sampai ke stadion, penerjemah Sintayong bilang sengaja diputar-putar dan kecurangan dimulai saat itu. Di balik kekalahan 0-2 timnas Indonesia atas Qatar, banyak sekali kontroversi yang terjadi. Tidak hanya di dalam lapangan, pada saat timnas Indonesia akan menuju ke stadion, penerjemah Sintayong yaitu Jeong Seok menyebutkan tidak seperti biasanya, bus berjalan lebih lama saat akan ke stadion. Dia merasa bus berputar-putar saat akan menuju ke stadion dan tentunya membutuhkan waktu yang lama, yang mengakibatkan timnas Indonesia tidak dapat melakukan persiapan. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke stadion, tulis JJ pada Instagram story unggahannya. Resmi, PSSI layangkan protes ke AFC setelah wasit dianggap merugikan timnas Indonesia. Melalui Bapak Erick Thohir, PSSI akan mengirimkan surat protes ke AFC terkait ketidakpuasan kinerja wasit Nasrullah Kabirov dalam pemimpin laga. Wasit asal Tajikistan itu dianggap banyak sekali memberikan keputusan yang sangat kontroversi. Salah satu momen paling kontroversi adalah memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner sehingga Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. PSSI tentunya tidak akan diam saja, Pak Erick akan melayangkan surat protes ke AFC sebagaimana mestinya. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini, kata Erick Thohir dilansir dari laman Instagram pribadinya Erick Thohir pada Selasa 16 April 2024. Ketum PSSI itu menyebutkan timnas Indonesia memang kalah tapi tidak dengan performanya. Dia senang dan mengapresiasi kinerja skuad Garuda. Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati, katanya. Pak Erick juga menyebutkan Indonesia tidak boleh putus asa gara-gara pertandingan semalam. Kita masih punya harapan di 2 pertandingan berikutnya. Kami semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus untuk memberikan yang terbaik di 2 pertandingan fase grup berikutnya, ujarnya. Timnas Indonesia layak diapresiasi meski kalah dari Qatar. Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di laga pertama Piala Asia U23 2024. Kekalahan Indonesia atas Qatar makin dibuat jengkel setelah beberapa keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dianggap tidak profesional. Meski kalah di matchday pertama, performa timnas Indonesia patut diapresiasi. Hal tersebut berkaitan dengan masalah kebugaran. Meski bermain 90 menit, kondisi pemain timnas tampak terlihat bugar hingga akhir pertandingan. Apalagi Indonesia harus kekurangan pemain karena Ivar Jenner di kartu merah di awal babak kedua. Meski bermain dengan 10 pemain, performa timnas Indonesia tidak nampak menurun dan itu sebuah peningkatan buat timnas Indonesia. Apresiasi berikutnya, timnas Indonesia memiliki keberanian dan semangat bertanding yang cukup besar. Bagaimana tidak, meski pemain Qatar mempunyai postur tubuh yang lebih tinggi, tapi pemain timnas Indonesia bisa berduel dan mampu memenangkan duel dalam pertandingan itu. Nah, tentunya itu menjadi modal yang cukup bagus untuk menatap pertandingan kedua melawan Australia. Semoga Indonesia bisa meraih hasil positif untuk melaju ke babak berikutnya. Media Vietnam soroti kinerja wasit Nasrullah Kabirov. Tak hanya media di Indonesia yang menyoroti keputusan wasit asal Tajikistan itu, media Vietnam juga ikut buka suara terkait kinerja Kabirov dan rekan-rekannya. Media Vietnam yang bernama Teotau 247 itu merasa keputusan wasit memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner adalah keputusan yang kontroversi. Ivar Jenner berusaha menarik kembali kakinya untuk menghindari benturan keras, namun ujung sepatunya masih menyentuh lutut pemain tim lawan, tulis Teotau 247. Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning kedua yang kontroversial setelah wasit Nasrullah Kabirov mengira telapak kakinya menyentuh tulang kering bek Qatar, ulas Teotau 247. Pemain Qatar U23 jadi bulan-bulanan netizen Indonesia usai lakukan diving yang membuat Ivar Jenner di kartu merah. Saifelden Hasan mendapatkan banyak silaturahmi di momen lebaran kali ini. Tak seperti silaturahmi pada umumnya yang bermaaf-maafan, netizen Indonesia langsung membuli dan menyerang pemain itu. Hal tersebut dilakukan karena pemain Al Ghafara itu membuat Ivar Jenner mendapatkan kartu merah setelah dia menjatuhkan dirinya tanpa ada sentuhan dari Ivar. Beragam komentar yang dituliskan oleh netizen Indonesia diantaranya, mulai dari main bola apa main kungfu, giliran kesenggol dikit aja banyak drama. Untung Justin di Jepang. Bang, yang bener aja, kagak kena tuh.
Netizen Indonesia pun sangat geram. Hal itu dapat dilihat dari komentar yang mencapai 3.000 lebih. Dan sang pemain terpaksa menutup kolom komentar agar tidak diserbu oleh netizen lainnya. Dalam pertandingan semalam, keputusan wasit sangat banyak kontroversi. Seperti halnya Ivar Jenner, padahal Ivar tidak melakukan kontak apapun dengan pemain Qatar itu. Namun keputusan wasit asal Tajikistan itu sangat merugikan timnas Indonesia.